Baiklah Nanda, sekarang kita masuk pada bagian kedua untuk mencari mediannya. Nah, median itu merupakan suatu alat atau suatu cara yang akan kita dapat lakukan untuk mengetahui berapa nilai tengah dari suatu data yang ada. Atau median ini dia membagi data menjadi dua bagian yang sama, baik sisi kiri, sisi kanan, atau sisi atas, sisi bawah. Jadi dia membagi data menjadi dua bagian yang sama. Nah, tetap kita lihat pada dua kategori data, yaitu pada ungroup data dan pada grup data. Nah, untuk median ini, kita lihat ada formulasi yang digunakan untuk ungroup data pada data yang ganjil dan ada ungroup data yang jumlah datanya genap. Nah, untuk data yang ganjil, kita pakai formulasi, nah itu untuk mencari median, median itu lambang untuk mencari median ya, kita lambangkan dengan MET, itu memakai formulasi N ditambah 1 dibagi 2. Nah, itu untuk data yang ganjil. Nah, sedangkan untuk data yang genap itu kita pakai formulasi N dibagi 2 ditambah N dibagi 2 tambah 1 dibagi lagi 2. Nah, ini bisa rumus ini bisa disederhanakan menjadi median bisa kita cari setengah dikali N tambah 1. Nih, jadi formulasi ini disederhanakan menjadi ini ya. Nah, kita lihat lagi satu-satu nih contohnya. Ada 7 orang karyawan. Nah, 7 orang karyawan ini menandakan bahwa jumlah data yang akan kita observasi ada 7 ya. Nah, 7 adalah jumlah bilangan yang ganjil. Yang pada PT Sejahtera yang punya upah masing-masing dalam ribuan sebagai berikut. Nah, ini upahnya karyawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jumlah karyawannya ganjil. Nah, yang kita lakukan pertama kali karena ini datanya ada 7 tapi belum tersusun berurutan dari nilai dalam menyusun data ini. Untuk median sebaiknya kita susun dulu data dari yang terkecil, bisa dari yang terkecil ke yang terbesar atau dari yang terbesar ke yang terkecil. Tapi sebaiknya normalnya itu kita lakukan penyusunan data dari nilai yang terendah, nilai yang terkecil sampai nilai yang tertinggi. Nah, ini dia sudah kita urutkan ya datanya. Dari nilai pada data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, datanya kita ketahui adalah ganjil. Nah, kita tinggal masukkan median sesuai dengan formulasi data ganjil. Formulasi data ganjil kita cari dengan median N ditambah 1 dibagi 2. Kita masukkan ke formulasi N tambah 1 dibagi 2. N kita ada 7 tambah 1 dibagi 2. 1 dan 2-nya angka mutlak ya nak, angka tidak bisa diganti lagi. Nah, kita dapat jumlahnya 4. Nah, 4 ini belum menunjukkan nilai median. 4 ini baru menunjukkan posisi atau letak di mana median berada. Artinya, saat kita mendapatkan angka 4 ini, menunjukkan bahwa median pada data yang akan kita lihat ini berada di kelas keempat. Nah, berapa nilainya? Karena dia tepat berada di kelas keempat, kita tinggal ambil nilainya, yaitu 60. Jadi, median berada di kelas keempat dengan nilai 60. Persis pada nilai 60. Nah, kemudian kita lihat pada data genap. Data genap misalnya ini datanya kita ambil data yang sama ya, kita ambil data yang sama dan kita urutkan ini sudah kita urutkan dari nilai yang tertinggi ke nilai yang terendah nilainya ya, nilai yang tertinggi sampai nilai terendah ada 6 data. Nah, dari 6 data ini kita masukkan ke dalam rumus median tadi, rumusnya untuk data genap setengah N tambah 1 ya, setengah kali N tambah 1. Kita masukkan ke formulasi nilai setengah, data kita ada 6 tambah 1 dapatnya 3,5. Artinya apa? Bahwa median berada di antara atau letak median, posisi median berada di antara kelas ketiga dan kelas keempat karena dapatnya 3,5. Berada di antara kelas ketiga dan kelas keempat. Nah, nilai kelas ketiga 50, nilai kelas keempat 60. Nah, tepatnya 3,5 berapa? Kita masukkan lagi ke formulasi. Caranya bagaimana? Dengan menjumlahkan nilai kelas ketiga dengan kelas keempat kita bagi lagi menjadi 2. Nah, dapatnya 55 nilainya. Jadi letaknya berada di antara kelas ketiga dan kelas keempat dengan nilai mediannya adalah 55. Atau kita masukkan ke dalam rupiah sebagai sesuai soal adalah 55.000 rupiah nilainya. Nah, itu untuk median pada ungroup data. Nah, sedangkan pada grup data kita pakai formulasi median dicari dengan tepi bawah ditambah dengan N per 2 dibagi dengan frekuensi dikurang dengan frekuensi dibagi dengan frekuensi di mana kelas median berada dikali dengan I. Ya. Nah, untuk mencari median pada grup kelas yang pertama kali kita lakukan adalah N per 2 ini nih.
N/2 ini yang pertama kali harus kita lakukan. Harus kita lihat dulu N/2-nya, baru kita masukkan ke nanti ke dalam formulasi lain. Nah, seperti biasa, sesuai rumus kita perlu tepi bawah. Kita buat tepi bawah, kemudian kita perlu lagi untuk mencari median, kita perlu bantuan frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, frekuensi kumulatif kurang dari, kita tinggal mencari frekuensi nih. Frekuensi pertama 4, tinggalnya seterusnya tinggal ditambahkan 4. Masukkan frekuensi kumulatif kurang dari kita baca dari tepi bawah kelas, tepi atas kelas, berarti frekuensi kumulatif kurang dari 138,5 jumlahnya 4. Frekuensi kumulatif kurang dari 148,5 jumlahnya 10. Dari mana dapatnya? 4 tambah 6, 10. 10 tambah 8, 18. 18 tambah 6, 12, 30. 30 tambah 9, 39. 39 tambah 7, 46. 46 tambah 4, 50. Jumlah dari frekuensi kumulatif akhir harus persis sama dengan jumlah frekuensi pada daftar distribusi frekuensi kita. Jadi tinggal tambah-tambahkan. Cara membacanya ini, misalnya kita baca frekuensi kumulatif pada kelas kelima. Cara membacanya frekuensi kumulatif pada kelas kelima yang kurang dari 178,5 adalah 39. Begitu cara membacanya. Nah, sekarang kita hitung median. Setelah kita dapatkan sesuai dengan formulasi yang kita inginkan pada rumus formulasi, kita masukkan ke dalam formulasinya langsung. Tapi bawah N/2-nya tadi duluan yang perlu ya. N2-nya kita dapat jumlah data kita 50. Kita bagi 2 dapatnya 25. Nah, 25 ini berada pada jumlah frekuensi kumulatif kelas ke-3 dan kelas ke-4. Dia mendekat. Kita ambil kelas tertinggi, berarti dia frekuensi kelas median ada di kelas ke-4 ya. Ada di kelas ke-4 frekuensi kelas median, nilainya 30 ya. Baru kita masukkan ke dalam rumus. Nih, nilainya N bagi 2 kita dapat tadi 25. Frekuensi sebelum F adalah nilai frekuensi sebelum kelas median berada. Kelas median berada di kelas 30. Berarti FK min sebelum kelas median berada ada 18. Kita masukkan 18. Dibagi pada frekuensi di mana kelas median berada 12. Bagi 12. Dikali 10. 10 ini adalah interval atau panjangnya kelas. Nah, panjangnya kelas. Kalau pada kelas median berada, kita harus lihat panjang kelasnya dengan 169,5 tepi atas dikurang dengan tepi bawah. Itu panjang kelas pada kelas keempat. Ya, dapat 10. Nah, kemudian tepi bawah pada kelas ke median berada adalah 159,5. Tinggal kita masukkan ke formulasi, dapatlah nilainya 165,33. Nah, artinya median berada pada 165,33 tepatnya ya. Nah, 165,33 ini benarkah masih berada pada rentang kelas ketiga median berada? Iya, karena pada kelas keempat median berada pada 160 pada 169. Nilai 159 berada di antara rentang nilai interval kelas yang ada. Nah, sehingga nilai median bisa kita cari dengan cara seperti ini. Jadi, yang pertama kali kita cari adalah letak median dulu. Nah, sehingga dari letak median kita tahu dia berada di mana. Dia berada di antara kelas kumulatif 18 dan 30. Kita ambil kelas yang tertinggi. Berarti di jumlah 30. Adanya di kelas keempat. Nah, ini yang pertama kali harus kita lakukan. Ya. Nah, sampai di situ untuk kelas median.